Ini adalah tutorial lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu pembuatan gambar dua dimensi rakitan. Pada bab sebelumnya kita sudah sampai pada pembuatan gambar proyeksi yang sudah kita potong. Kemudian selanjutnya kita perlu memberi nomor ukuran, nomor komponen pada masing-masing part yang sudah kita susun menjadi satu. Pemberian nomor komponen itu kita bisa membuatnya menggunakan tool balon. Tool balon kita bisa gunakan dengan cara yang pertama, klik tool balon, kemudian klik salah satu part, kemudian untuk penomorannya kita bisa mengikuti otomatis dari inventornya. Nah, kita langsung oke saja. Kemudian kita pilih posisi peletakannya, kemudian klik kiri. Kalau sudah, kita klik kanan, continue. Nah, maka sekarang sudah bisa dihasilkan satu penomoran part. Untuk roller itu nomornya 3. Nah, untuk peletakan arah atau penunjukannya kita bisa menggunakan anak panah ataupun dot atau titik seperti ini. Kemudian part yang kedua, misalkan kita pilih bus, di sini kita letakkan di posisi di bawahnya roller, kemudian kita geserkan anak panahnya, kemudian kita tempatkan di tengah-tengahnya benda, sehingga nanti akan berubah dari anak panah berubah menjadi dot atau titik. Kemudian kita berikan penomoran untuk part yang selanjutnya. Ya, nanti di antaranya ini ada spindle, kita letakkan dulu. Untuk yang bracketnya kita posisinya agak ke bawah. Kemudian di atasnya ini ada spindle, kita letakkan di sini. Kalau sudah jadi, kita bisa geser-geser posisinya, bisa lebih fleksibel. Kemudian untuk pemberian nomor ukuran untuk baut, kita bisa letakkan di sebelah atau pandangan yang lainnya boleh, jadi bisa saling melengkapi, tidak harus di satu pandangan nomor komponen diletakkan, tetapi bisa diletakkan untuk beberapa pandangan, diperbolehkan. Ya, demikian untuk pemberian nomor komponen. Jadi kita bisa memberikan nomor komponen dengan cara menggunakan tool balon. Kita klik tool balon, kemudian pilih part yang mau kita berikan nomor komponen, kemudian kita arahkan ke peletakan nomor komponennya. Setelah itu kita bisa memilih penunjukan komponennya menggunakan anak panah ataupun dot atau titik. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan tool auto balon. Nah, kalau auto balon ini kita diberikan kemudahan dalam pemberian nomor komponen secara otomatis. Contohnya adalah sebagai berikut. Klik auto balon, kemudian select set view set. Ini kita diminta untuk memilih pandangan yang akan diletakkan komponen-komponen nomor komponen. Kita pilih pandangan yang mau digunakan untuk peletakan nomor komponen. Kemudian add or remove komponen kita blok saja.
apakah ada nanti komponen yang perlu dihapus atau tidak. Oh maaf, karena ini masih sudah ada nomor komponennya, maka tidak bisa dilakukan penomoran kembali. Nah, setelah memilih kemudian kita blok, kemudian setelah itu select placement, kemudian kita bisa memilih peletakannya yang horizontal atau yang vertikal atau yang around. Around itu nanti mengelilingi pandangan yang kita pilih. Nah, misalkan kita pilih yang vertikal, maka kita tinggal pilih vertikal kemudian klik di mana akan diletakkan. Kalau sudah, eksekusi. Nah, sekarang sudah kita mendapatkan pemberian nomor komponen secara otomatis, yaitu sudah diberikan penomorannya secara otomatis, tinggal kita sesuaikan saja peletakan dari penunjukannya. Ya, hanya untuk pemberian nomor komponen yang menggunakan auto, maka kita harus berhati-hati dalam pemilihan komponen mana yang ditunjukkan oleh anak panah, karena anak panah yang digunakan terkadang tidak selalu menunjukkan ke posisi part yang mudah kita ketahui part mana yang ditunjukkan sebetulnya. Maka kita perlu berhati-hati peletakannya kembali. Nah, dengan pembuatan nomor komponen, maka kita selanjutnya tinggal membuat tabel komponen. Nah, tabel komponen pada inventor kita bisa membuatnya menggunakan part list. Ya, jadi di sebelahnya balon di sini ada part list. Part list fungsinya untuk membuat tabel komponen, baik itu ada nomor komponen, jumlah komponen, nama komponen, kemudian ada material yang digunakan dalam pembuatan komponen maupun deskripsi komponen. Nah, sekarang kita klik part list, kemudian select view-nya kita pilih salah satu pandangan yang dijadikan acuan. Kemudian tinggal kita klik OK, kemudian kita pasangkan di atasnya etiket. Nah, kalau etiketnya pembuatannya betul, maka dia bisa ditempelkan secara tepat di etiketnya. Nah, kemudian untuk penyesuaian dari part-part yang sudah kita masukkan di dalam part list, contohnya nomor komponen sudah ada, kuantitinya sudah ada, nama partnya ada, deskripsinya ada, kemudian masih kurang satu kolom, yaitu tentang material, kolom untuk materialnya. Nah, sebetulnya untuk nama komponen, quantity dan sebagainya ini akan diinputkan secara otomatis. Kalau part number ini nama komponen, ini diambilkan dari nama file yang Anda gunakan untuk menyimpan komponennya atau partnya. Kemudian deskripsi ini nanti akan diambilkan ketika kita menggunakan part yang sudah tersedia di inventor, otomatis nanti akan dituliskan deskripsinya. Kalaupun kita mau menambahkan deskripsi sendiri, maka tinggal kita edit part listnya. Nah, sekarang kita beralih ke edit part list. Caranya mengedit part list adalah double klik pada
area part listnya, atau juga bisa menggunakan klik kanan pada part list kemudian edit part list. Nah, pada edit part list di sini kita diberikan kebebasan untuk mengedit. Caranya adalah kita bisa menambahkan atau mengganti nama komponen. Misalkan kita memberi nama komponen pada filenya sudah terlanjur tidak standar seperti nama komponennya, maka kita bisa mengubahnya sesuai dengan nama komponen yang digunakan. Kemudian kalau sudah, tinggal kita beralih pada penambahan kolom pada part list, karena kita akan memasukkan kolom material. Nah, caranya adalah kita masuk ke kolom chooser, kemudian di sebelah kiri ini kolom yang bisa kita tambahkan, sebelah kanan ini yang sudah tersedia atau sudah ada di part listnya. Nah, kita tinggal mencari material, kemudian kita klik add, kemudian posisi urutannya item, quantity, part number, description, material ini nanti akan menyesuaikan dengan posisi yang ditampilkan di part list. Nah, kalau material ini sebetulnya posisinya di sebelahnya part number, material, baru kemudian description. Maka material ini kita naikkan ke atas sehingga deskripsi nanti posisinya ada di paling bawah. Caranya dengan klik move up. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Belum akan ditampilkan kalau kita belum eksekusi. Nah, sekarang kita setting lagi untuk menghilangkan judul part list supaya ruangan yang tersedia bisa lebih banyak. Kemudian judul kolomnya kita letakkan di bawahnya part list. Caranya kita menggunakan table layout, kemudian pada titelnya kita hilangkan centangnya, kemudian headingnya kita letakkan di bawah. Oke, kemudian aplikasikan. Oke. Nah, sekarang sudah dibuat part list sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, untuk lebar ruangan yang tersedia pada part list kita bisa menyesuaikan dengan cara klik and drag saja. Kita sesuaikan saja ruangan yang butuh lebar dan ruangan yang tidak butuh lebar, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ya, demikian untuk pembuatan nomor komponen dan juga pembuatan part list. Silahkan dicoba.